Halo sahabat PU, kembali dengan saya Nugroho PU. Pada kesempatan kali ini saya akan merakit kursi yang saat ini sedang digemari oleh para kaum milenial. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Oke sahabat PU, jadi sebelumnya saya order kursi ini di salah satu toko online ya sahabat PU, dan pada saat pengiriman sebenarnya ada satu dus besar gitu, dan kemudian sekarang sudah saya showkan di sini untuk saya perlihatkan ke para sahabat PU semua. Nah, bagian-bagiannya adalah ini sahabat PU. Yang pertama itu ada kita sebut saja unit kursinya ya. Di sini terdapat dudukannya, kemudian terdapat sandarannya, dan ini bahannya terbuat dari plastik ya sahabat PU. Kalau di pilihan warna dari kursi ini, itu ada dua pilihan warna. Yang pertama warna putih yang seperti terlihat di depan ini, dan satu lagi yang berwarna hitam sahabat PU. Kebetulan saya memilih yang berwarna putih seperti ini. Ini adalah bagian pertama. Nah, kemudian bagian yang kedua itu ada semacam besi seperti ini yang sudah dirakit sahabat PU, dan juga sudah disediakan lubang-lubangnya. Ini nanti tentu dipergunakan untuk memasukkan mur dan baut. Ini adalah sebuah rangka untuk menghubungkan antara kursinya dengan kaki-kakinya. Kemudian yang ketiga itu ada 4 buah kaki kursi sahabat PU. Nah, ini bahannya terbuat dari kayu ya, kemudian dia sudah disertai juga dengan beberapa lubang ini untuk memasukkan mur dan juga baut yang kita gabungkan dengan kursinya nanti sahabat PU. Pada bagian bawah ini juga terdapat bantalan, ini nanti penghubung antara kursi ini dengan lantai sahabat PU ya. Ini ada 4 unit kaki kursi sahabat PU. Nah, kemudian yang terakhir ini ada satu set, ada mur baut, ada bagian-bagian kecil dari kursi ini, ada skrup juga, dan saya lihat sepertinya juga terdapat kunci L juga ya sahabat PU ya. Oke, saya coba akan membuka bagian kecil dari item kursi ini sahabat PU. Sebentar, saya mau ambil gunting dulu. Oke, saya akan membuka ini. Isinya apa saja ya? Ini satu set ya sahabat PU, yang isinya adalah, ini terdapat besi siku ya, jenisnya seperti ini. Besi siku ada 1, 2, kemudian 3 dan 4, yang ada 2 jenis bentuk ini sahabat PU. Yang pertama yang seperti ini, yang kedua yang seperti ini ya. Kemudian di sini ada ini kunci nih. Ini alat bantu untuk pemasangan sahabat PU. Ya. Oh, ini bahkan alat bantunya juga disediakan nih sahabat PU. Kemudian terdapat baut sahabat PU atau skrup sahabat PU. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sahabat PU. Kemudian ini ada kunci L, Oh, bahkan sampai ke alatnya pun disediakan ya sahabat PU. 2 ini merupakan alat bantu ya. Kemudian ada penutup bautnya. Nah, ini yang berwarna hitam, ini bahannya dari plastik. Kemudian ini adalah ring, ini untuk ring untuk pemasangan daripada skrup kita nanti. Dan ini ada mur baut sahabat PU. Jadi ini adalah ini biasa disebut dengan murnya, dan ini adalah bautnya. Nah, gitu. Nah, kalau yang ujungnya runcing seperti untuk memasang baja ringan itu namanya skrup sahabat PU. Nah, ini kalau ini mur baut. Oke, saya letakkan saja dulu. Oke, sekarang kita akan coba merakit dari semua part-part ini sahabat PU. Oke, sahabat PU, selanjutnya saya akan merakit kursi ini. Pertama, saya mau merakit antara kaki kursinya dengan rangka besi ini sahabat PU. Nah, ini kebetulan
tidak disertakan buku petunjuk ya sahabatku, jadi saya harus menerka-nerka ini sahabatku. Nah, yang pertama dari rangka ini kita mau rakit dengan kursinya atau kaki kursinya sahabat PU. Ini sudah bisa dipastikan sambungannya adalah ini, yang bagian lebar ini posisinya ada di kepala seperti ini. Nah, kemudian ini kita hubungkan dengan rangka besi ini sahabat PU. Kemudian kita langsung sambungkan dengan bautnya ya, ini ada bautnya. Nah, untuk mengencangkannya itu kita bisa mempergunakan alat bantu ini sahabat PU. Nah, ini ada alat bantu, tujuannya adalah begini ya, untuk menahan. Kemudian untuk mengencangkannya itu pakai kunci L seperti ini. Kemudian kita tinggal putar deh searah jarum jam sahabat PU, atau ke arah kanan ya. Ini tidak perlu dikencangkan sampai kencang banget, secukupnya saja. Nanti ketika sudah terakit baru bisa kita kencang-kencangkan sepenuhnya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita masukkan ini terdapat siku yang jenis yang pertama, itu bisa kita masukkan sekalian dengan atau mur bautnya sahabat PU. Kita masukkan dari depan juga seperti ini. Kemudian kita pasangkan dengan bautnya. Oke, untuk mengencangkannya kembali pakai alat bantu ini untuk menahan bautnya supaya tidak ikut berputar. Kemudian yang satunya lagi kita bisa kencangkan dengan menggunakan kunci L. Dan ini yang penting terpasang dulu ya, jangan terlalu kencang. Nanti untuk mengencangkannya gampang sahabat PU. Kita bisa menyusul. Oke, satu kaki kursi sudah terakit. Kemudian berikutnya ini tahapannya sama ya sahabat PU dengan langkah yang pertama tadi. Kemudian dikencangkan dengan alat bantu. Ini satu jenis yang sama dengan yang sebelahnya, karena yang satunya lagi plat besi yang hitam itu berbeda jenis ya sahabat PU. Jangan terbalik. Nanti kalau misal terbalik nanti kita bisa bongkar lagi dan kita akan memasangnya kembali. Kita coba aja dulu seperti ini ya. Ini kita tahan, yang satu kita tahan untuk menahan bautnya supaya tidak ikut berputar. Yang satu kita kencangkan dengan mempergunakan kunci L. Seperti ini dulu sementara. Dua kaki kursi sudah terakit, kemudian naik satu lagi. Ini tahapannya sama. Kemudian bautnya kita pasang. Kemudian kita ambil penahan baut, lalu kita kencangkan dengan mempergunakan kunci L. Secukupnya saja. Oke. Berikutnya yaitu siku yang satunya lagi. Kita coba seperti ini dulu ya sahabat PU, nanti kalau kebalik kita akan bongkar lagi dan kita akan merakitnya kembali. Sepertinya posisinya betul seperti ini. Kita tapi uji coba dulu. Kemudian untuk bautnya kita pasang, kita ganjal pakai alat bantu, kemudian kita kencangkan pakai kunci L yang sudah disiapkan oleh
penjualnya sahabat PU. Ini bagi yang suka merakit sesuatu gitu ya, ini menyenangkan hal-hal seperti ini sahabat PU. Termasuk saya, salah satu hobi saya adalah merakit perabotan seperti ini. Oke, cukup dulu ya. Kemudian satu lagi. Ini tiga kaki sudah terpasang. Satu lagi dengan tahapan yang sama. Kemudian kita ambil penahannya. Kemudian kita kencangkan dengan menggunakan kunci L. Oke, cukup. Kemudian yang terakhir juga dengan penahan atau plat untuk L ini supaya dudukan untuk menaruh badan daripada kursi ini sahabat. Jadi bautnya saya kencangkan dulu pakai penahan baut, kemudian kita kencangkan dengan menggunakan kunci L. Jadi empat kaki kursi ini tahapannya sama ya. Oke, kita kencangkan dengan menggunakan kunci L secukupnya saja. Oke, seperti ini sahabat bro. Nah, ini perlu saya tanyakan kembali supaya posisinya stabil ya, tidak berubah-ubah. Oke, ini juga belum stabil. Saya perlu stabilkan dulu. Oke, ini saya stabilkan dulu, perlu kencangkan lagi. Oke, nah 4 kaki kursinya sudah tersusun seperti ini. Nah sekarang kita akan merakit kaki kursi ini dengan kursinya sahabat bro. Saya akan buka plastiknya dulu ya. Buka plastik pembungkus kursi. Oke, wah masih bersih. Baru kita buka sahabat bro, masih bersih banget. Nah ini bagian bawahnya itu ada 4 lubang. 4 lubang dan ada tutupnya. Saya mau buka nih. Nah, jadi ini ada dratnya, di dalam sini ada dratnya ya. Ini ada dratnya yang nanti ini akan jadi penghubung antara badan kursi ini dengan kaki-kakinya. Penutup lubang drat ini saya buka dulu seperti ini. Oke sahabat terus, sekarang kita akan coba merakit rangkaian kaki kursi ini dengan badan kursinya sahabat bro. Sekarang kita akan coba merakitnya. Saya cocok-cocokkan dulu ya sahabat bro ya. Ini berhubung nggak ada buku petunjuknya, jadi hanya menerka-nerka saja ini sahabat bro. Wah sepertinya ada yang perlu saya perbaiki nih sahabat bro. Oh ini, nah antara yang depan ini ya, lubang depan ini sudah sesuai, ini bisa kita gabungkan. Tapi yang belakang ini sebenarnya kebalik, jadi sudutan ini harus menghadap ke dalam. Baik, saya mau buka ini dulu dan saya hadapkan ke bagian dalam ya. Oke, kita buka ini dulu, kita hadapkan ke dalam. Mungkin koreksi ini bagi penjual produk kursi seperti ini, sertakan buku petunjuknya kali ya, supaya yang merakit kursi ini dapat dengan mudah untuk memasangnya. Nah ini sekarang saya balik sahabat bro, saya balik seperti ini dengan proses yang sama. Masukkan murnya, oke. Kemudian ini untuk
bautnya. Oke, kemudian kita kencangkan kembali dengan menggunakan kunci L dan satu alat bantu penahan baut. Oke, sekarang yang ini juga kita perlu balik sahabat PU. Yang satunya ditahan, yang satunya kita kendorkan dulu untuk murnya. Kita kendorkan dulu ya, kemudian kita langsung balik. Kita balik seperti ini. Oke, kita kembali pasang untuk bautnya. Oke, kemudian kencangkan dengan dua alat bantu ini, kunci L dan alat bantunya. Oke, kita tegakkan kembali. Yes, oke. Nah, sekarang kita coba terapkan kembali. Ya, di bagian depan dan ini bagian belakangnya. Sudah benar sahabat, ternyata seperti ini ya posisi menyusun plat L dari kursi ini ya sahabat PU ya. Perhatikan, ini bagian depannya mengarah ke depan, bagian belakangnya juga mengarah ke depan ya. Kemudian kalau kita pasangkan seperti ini, nah ini baru tepat sahabat PU ya. Uji coba kita berhasil sahabat PU. Nah, sekarang kita mau pasang antara kaki kursi ini dengan badan kursinya. Ini nih, wah ini disediakan ring ya, ini untuk ring karena lubangnya besar, jadi perlu dikasih ring. Lubang dari sikunya ini besar, maka perlu disiapkan ring seperti ini. Kita kencangkan sementara dulu, pakai tangan juga bisa sahabat PU. Kita lanjut ya. Ini ringnya kita pasang, kemudian kita masukkan seperti ini ya. Yang penting dia nempel dulu, ini mengencangkannya nanti bisa menyusul. Kita pasang lagi antara dan juga ringnya ya, kita pasang. Kemudian satu lagi, perlakuannya sama, kita pasang seperti ini. Oke, kalau sudah begini kita tinggal kencangkan dengan kunci L lagi sama PU. Wah, udah jadi habis ini sama PU. Cepat kan? Cepat ini. Sepertinya menarik nih kalau dijadikan perlombaan ya, lomba merakit kursi gitu sahabat PU. Nanti buat para sahabat PU kali ya yang mau mencoba merakit kursi seperti ini, nanti kita adakan giveaway kali. Buat para sahabat PU, lomba merakit kursi gitu ya. Oke, kita kencangkan supaya tidak goyah. Kita kencangkan satu persatu dengan mempergunakan kunci L. Jadi ini tuh untuk peralatannya pun juga sudah disediakan ya. Jadi sahabat PU tidak perlu menyediakan kunci L sendiri, tapi sudah diberikan oleh penjualnya atau pabrikannya. Kita kencangkan yang terakhir sama PU, kencangkan dan oke. Sudah jadi sahabat PU. Nah, sekarang tinggal satu lagi. Ini adalah penutup dari baut-baut yang kelihatan supaya kelihatan rapi. Kamera boleh didekatkan nih ya. Jadi yang dulunya ada baut seperti ini, kalau kita tutup dengan penutup ini akan terlihat rapi nanti sahabat PU. Nah, itu kan terlihat rapi. Satu, kemudian dua, tutupin semuanya supaya terlihat rapi. Tiga, kemudian empat, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8, dan sisa 2. Ini bonus untuk saya dan kameramen nanti sahabat PU. Oh iya, ada sisa 2 penutup baut. Yeay.
kursi kekinian sudah terakit. Oke, saran saja nih bagi para sahabat PU yang mau beli kursi seperti ini cocok digunakan untuk di teras ya, teras depan maupun teras belakang, bahkan untuk balkon ya, di balkon di lantai 2 gitu, atau untuk kerja, untuk di dalam ruangan gitu. Saya pikir oke-oke aja sahabat PU, mengingat desainnya yang sangat bagus ya. Ini diterapkan di rumah dengan konsep industrial, cocok karena terdapat besi yang berwarna hitam. Ini kan industrial banget kan sahabat PU. Kemudian warnanya putih. Ini diterapkan di rumah-rumah klasik, rumah-rumah minimalis pun juga cocok sahabat PU. Maka kalau saya lihat jumlah penjualan dari kursi ini juga cukup bagus sahabat PU, karena memang bagus dan saya pun suka sahabat PU. Demikian sedikit keisengan saya di sela-sela liburan proyek ya sahabat PU. Sebelum nanti kita akan kembali membuatkan video untuk para sahabat PU semua terkait dengan bangun rumah dan renovasi di proyek-proyek yang sedang kami kerjakan. Terima kasih sahabat PU, kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Sekarang saya mau coba duduk di kursi ini dulu.